Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ila umurid dunya waddin. Kaum muslimin, sidang jamaah puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita ingin mencoba untuk mengkaji dua kata yang ada di dalam Al-Quran. Dua kata yang kami maksudkan tersebut karena ada kaitannya dengan bulan Ramadan pada saat ini adalah kata-kata takwa dan kata-kata ibadah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita sebagai seorang yang beriman bahwasanya puasa Ramadan itu merupakan sebuah kewajiban, sebuah ketetapan, sebuah perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat tersebut juga dikatakan bahwasanya kewajiban bulan Ramadan atau kewajiban puasa bukanlah sebagai sebuah beban, kewajiban yang hanya dibebankan kepada orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman. Tetapi ibadah puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum Islam, seperti orang-orang yang beragama Nasrani, orang-orang yang beragama Yahudi, atau juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain. Dalam perkembangan sejarah keagamaan di dunia, bahwasanya agama-agama ardi selain dari agama Islam, Yahudi dan Nasrani juga mewajibkan kepada pemeluknya untuk berpuasa. Hanya saja perbedaan-perbedaan antara agama itu dalam bentuk puasa itu berbeda-beda. Yang jelas, semua agama di dunia ini mempunyai kesamaan dalam hal beribadah dengan ibadah puasa. Al-Quran mengatakan bahwasanya dengan puasa yang kita lakukan sebulan penuh, diharapkan, Allah mengharapkan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi itu adalah derajat yang takwa. Para ulama mendefinisikan kata-kata takwa. Pada awalnya kita masih teringat pendefinisian kata-kata takwa itu dengan kata-kata takut. Takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, maka kita mengerjakan apa yang diperintah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian makna takut itu dihilangkan dalam definisi selanjutnya. Akhirnya takwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi makna orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah makna kata-kata takwa. Kemudian ada satu kata lagi yang berhubungan juga dengan kata-kata puasa ini. Kita mengatakan bahwasanya puasa itu adalah ibadah, atau juga para ulama mengurutkan atau memasukkan puasa, perbuatan puasa itu kepada kelompok ibadah di dalam kitab-kitab fikih. Karena ibadah itu ada dua,
Yang pertama adalah ibadah mahdah, kemudian ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah yang termasuk ke dalam rukun Islam. Mengerjakan salat, mengerjakan puasa, membayar zakat, kemudian melaksanakan haji, itu yang menjadi landasan, menjadi pondasi dalam pelaksanaan keimanan kita. Itu yang dikelompokkan kepada ibadah mahdah. Kemudian selanjutnya adalah kelompok ibadah ghairu mahdah. Kelompok ibadah ghairu mahdah adalah seluruh perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu berhubungan dengan diri kita sendiri ataupun perbuatan yang berhubungan dengan orang lain. Contoh yang paling kecil yang ditentukan sebagai ibadah adalah senyum. Senyum itu adalah ibadah. Membuang duri dari jalan itu adalah ibadah. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah mengatakan, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini kata-kata ibadah dan kata-kata takwa. Kata takwa sudah kita definisikan tadi adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi orangnya disebut dengan orang yang bertakwa. Sedangkan ibadah adalah orangnya disebut dengan abid, orang yang ahli dalam bidang beribadah. Islam menentukan apabila kita telah mendapatkan kata-kata atau derajat muttaqun, derajat takwa, itu artinya bukan berarti kita diam dengan mendapatkan derajat tersebut. Demikian juga dengan mendapatkan kata-kata seorang abid, ahli ibadah. Semakin kita menjadi ahli ibadah, artinya ibadah kita semakin bagus, semakin kita kerjakan lebih serius, semakin ibadah kita tidak pernah tinggal. Demikian juga dengan kata-kata takwa tadi. Semakin kita mendapat level takwa, maka kita tidak akan pernah berhenti bekerja kebaikan, terus bekerja kebaikan. Untuk diri kita bekerja kebaikan, untuk orang bekerja kebaikan, dan seterusnya. Jadi di dalam Islam tidak pernah mengenal kata-kata untuk beristirahat. Tidak pernah mengenal kata-kata cukup. Semakin tinggi derajat, semakin banyak yang kita dapat, maka semakin giat kita berusaha. Ini menjadi standar di dalam Islam. Karena itu dua kata tadi, ibadah dan takwa, sebenarnya ini menunjukkan kepada dua buah perbuatan. Ada perbuatan takwa, kemudian ada perbuatan yang disebut dengan perbuatan ibadah. Ini menjadi motivasi untuk kita. Jadi tidak ada istilah ketika kita menjadi seseorang menjadi hebat, ketika kita menjadi orang yang mempunyai ilmu tinggi, kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Islam tidak mengenal itu. Islam tidak mengenal kata-kata hanya mengulang yang ada. Ketika menjadi seorang ilmuwan, lalu kita katakan kita adalah seorang yang alim, kita seorang yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan, lalu kita mengulang-ulang kaji apa yang sudah kita dapat. Sebagai sarjana tidak cukup kita mengatakan bahwasanya kita adalah seorang sarjana, sekarang pekerjaan kita hanya mengulang apa yang sudah kita dapat ketika kuliah. Apabila kita menjadi seorang guru, lalu kita katakan kita akan mengulang ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kuliah, lalu kita berikan kepada siswa, lalu kita berikan kepada murid, lalu kita berikan kepada mahasiswa. Tidak cukup. Demikian juga dengan seorang petani. Ketika dia sudah mendapatkan keuntungan dari apa yang dia tanam, mendapat hasil yang banyak, ajaran Islam mengatakan itu tidak pernah akan berhenti, terus kita akan mencari. Kemudian demikian juga dengan jabatan yang kita dapat, bukan artinya menunjukkan bahwasanya ketika jabatan yang kita dapatkan itu sudah tinggi, sudah kita merasa cukup, lalu kita diam.
Lalu kita tidak pernah berpikir lagi untuk yang lebih tinggi. Kita tidak pernah berpikir lagi untuk mendapatkan sesuatu yang akan menjadi lebih baik dari apa yang kita dapatkan. Ingat, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Dari dua kata yang kita katakan tadi, selama ini sering kita melihat dalam kehidupan keseharian kita, juga keseharian seseorang, yang seolah menganggap, ya ketika saya punya uang banyak, saya akan tidur-tidur saja. Untuk sampah saya harus bekerja. Ketika saya mempunyai ilmu yang banyak, saya tidak perlu belajar lagi. Saya cukup dengan memberikan ilmu saya yang sudah ada. Ini membuat kita di dalam hidup ini, dua kata ini membuat pelajaran atau memberi pelajaran kepada kita, memberi ilmu kepada kita bahwasanya kita hidup ini harus dalam makna optimis. Kita akan bergerak terus menuju kebaikan. Kita akan memberi terus untuk kesempurnaan. Hidup ini adalah tasbih. Tasbih adalah sebuah proses untuk menuju kesempurnaan diri kita, untuk menuju kesempurnaan alam. Itu adalah tasbih. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat ini mudah-mudahan memberi kita berkah, memberi kita suatu pemahaman yang baru bahwasanya kehidupan itu tidak pernah diam. Pendapat atau dapat yang kita temukan, apa saja yang kita peroleh, tidak menunjukkan kita pernah merasa cukup dengan apa yang kita dapat. Hidup itu tidak mengulang sesuatu proses yang sudah lewat, tetapi hidup itu terus berkelanjut, terus berjalan menuju ke depan. Kita tidak banyak melihat makna kata yang masa lalu, tetapi lebih banyak kita melihat makna kata apa yang ke depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.